Bab 785. Area terlarang. Ayah, kamu tidak akan benar-benar ingin menyerahkanku kepada Raja Tianzu. Jeka Sen gemetar hebat. Ketakutan terlihat di seluruh wajahnya. Keseriusan situasi telah melampaui imajinasinya. Raja Tianxia terlalu kuat. Tidakkah kamu mengakui bahwa kamu pantas mati? Pada saat seperti itu, Xiao Sen selalu mudah tersinggung. Tapi dia tiba-tiba menjadi tenang. Menatap Jeka Sen dan mencibir. Ekspresi Jeka Sen terdiam. Dia berkata dia pantas mati karena dia bermain trik di depan Xiao Sen. Sekarang kehilangan keberanian. Dia tidak peduli dengan trik. Memohon belas kasihan adalah naluri. Tentu saja Xiao Sen mengerti. Jeka Sen berakting. Dia terus melihat siapa yang menyuruh orang ini menjadi putranya. Bahkan jika dia tidak memiliki trik pahit seperti itu, dia tidak akan dapat menyerahkan Jeka Sen dengan mudah. Terus menunggu. Dengan ekspresi serius, Xiao Sen hanya mengucapkan dua patah kata, lalu bangkit dan pergi. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Jeka Sen tidak berani bertanya lagi. Jadi dia hanya bisa diam di tempatnya dan menunggu. Di klan memindahkan mayat, terdapat sebuah gua suram yang terdaftar sebagai area terlarang. Tidak ada yang diizinkan masuk secara otomatis. Tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Sen juga tidak tahu. Dia memiliki buku keluarga yang diwariskan kepadanya oleh ketua sebelumnya, yaitu ayahnya. Buku keluarga ini hanya dapat diperiksa jika dia adalah ketua. Tercatat dalam buku keluarga bahwa setiap ketua bisa masuk ke area terlarang ketika dia mendapat firasat bahwa akhir zaman sudah dekat. Tentunya dia juga harus masuk ke area terlarang. Adapun alasannya tidak disebutkan. Namun tidak ada ketua yang pernah melanggar aturan keluarga ini. Biasanya tidak diperbolehkan masuk ke gua untuk mencari tahu. Ketika kamu hampir mati, kamu akan memiliki kesempatan untuk memuaskan rasa ingin tahumu. Tentu tidak ada yang akan menolaknya. Bukan. Selain ketua sebelumnya yang diizinkan memasuki area terlarang, ada situasi lain yang tercatat dalam klan bahwa ketua juga diizinkan masuk sendirian. Saat itulah klan memindahkan mayat menghadapi bencana besar. Karena itu berarti di area terlarang pasti ada semacam senjata atau kekuatan magis yang dapat membantu suku tersebut selamat dari bencana. Namun juga sangat jelas bahwa begitu area terlarang dibuka, mereka yang masuk harus membayar harga yang sesuai. Xiao Sen tidak tahu berapa harganya karena tidak diketahui. Bagaimanapun Xiao Sen masih muda. Tidak seperti ayahnya dan para leluhur sebelumnya yang hanya melangkah ke area terlarang ketika mereka merasa waktunya sudah dekat. Saat itu, yang mereka inginkan adalah memuaskan rasa ingin tahu mereka sebelum meninggal. Tapi Xiao Sen berbeda. Meskipun dia juga penasaran, dia masih jauh dari batas. Bagaimana dia bisa masuk ke area terlarang lebih awal untuk memuaskan rasa ingin tahunya? Jadi mengapa dia harus menunggu Kama? Namun, Xiao Sen juga seorang master yang tidak ingin menderita. Dia sudah menundukkan kepalanya ketika dia menyerahkan mayat terbang itu kepada Raja Tianxia. Itu sangat jarang terjadi. Sangat disayangkan Raja Tianxia tidak menerimanya, tetapi terus memaksanya untuk menyerahkan Jeka Sen. Xiao Sen tidak tahan. Jadi dia memutuskan berapapun harganya, dia harus membuka area terlarang. Lagi pula, berapa harga yang lebih berat dari kehilangan kedua putranya berturut-turut? Bersambung. Bab 786. Kekuatan di area terlarang.
Area terlarang dari klan memindahkan mayat. Gua yang sangat suram. Melewati koridor gelap, panjang, sempit yang hanya memungkinkan satu orang untuk lewat. Xiong Sen mengambil lampu sorot dan berjalan ke bagian terdalam gua. Sebuah prasasti setengah melengkung berdiri di depannya. Ini seperti kuburan orang mati. Dalam suasana dingin dan lembab, ada juga aura yang ganas. Bahkan Xiong Sen yang kuat tidak bisa menghentikan rasa merinding di punggungnya. Menurut uraian di catatan itu, harus memotong telapak tangannya, lalu menekannya di atas lengkungan prasasti. Darah mengalir ke bawah tengah prasasti. Ketika darah merah memenuhi alur, prasasti itu tiba-tiba naik, memperlihatkan lubang besar di bawah alasnya. Pada saat yang sama, napas dingin yang mengerikan menyembur keluar. Xiong Sen secara naluriah ingin mundur, tetapi terkejut ketika menyadari tubuhnya dirobohkan ke dalam lubang oleh kekuatan hisap yang kuat. Dalam sekejap kesadaran Xiong Sen sepertinya hilang selama beberapa detik. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa dia sudah berada di ruang bawah tanah yang dingin. Beberapa tiang bertatahkan di atas kepala, memancarkan cahaya redup, dan di tengah yang dikelilingi oleh tiang, sebuah lubang bisa terlihat samar-samar, yang merupakan lubang yang menyedot Xiong Sen. Karena kekuatan hisap barusan terlalu tak terduga, lampu sorot Xiong Sen jatuh di luar, dan tidak mungkin untuk melihat seluruh gambar ruang bawah tanah dengan hanya beberapa kristal bercahaya di atas kepalanya. Apakah ruang bawah tanah ini barang terlarang dari suku? Ada apa di sini? Sekarang semua orang telah masuk. Xiong Sen memutuskan untuk memeriksa ruang bawah tanah untuk melihat kekuatan apa yang tercatat. Klik. Xiong Sen baru saja berjalan beberapa langkah. Tiba-tiba terdengar suara garing dari bawah kakinya. Ketika dia melihat ke bawah, ternyata itu adalah tulang manusia berwarna putih. Apa yang dia injak dan hancurkan barusan adalah tulang rusuk dari tulang manusia ini. Xiong Sen pada awalnya adalah orang yang kejam, dan pemandangan seperti ini benar-benar merupakan permainan baginya. Hanya seketika Xiong Sen setelah melihat kerangka manusia ini, ada 7 kerangka lagi, total menjadi 8 orang. Hal ini membuatnya langsung teringat pada ketua sebelumnya dari klan memindahkan mayat. Ketika mereka akan mati, mereka melangkah ke area terlarang ini sesuai dengan persyaratan klan. Jadi tulang-tulang ini seharusnya milik mereka. Tembok batu terdekat juga menegaskan hal ini. Dengan bantuan cahaya redup, Xiong Sen mendekati dinding batu dan melihat ada beberapa nama yang terukir di atasnya. Semua adalah ketua sebelumnya dari klan memindahkan mayat, dan jumlah totalnya tepat 8. Sesuai dengan 8 tulang ketua sebelumnya. Ayah Xiong Sen juga ada di sana. Mungkinkah setelah mereka memasuki area terlarang ini, mereka hanya mengukir nama di dinding batu, lalu duduk di tanah menunggu mati? Area terlarang ini sebenarnya setara dengan kuburan mayat. Ketika Xiong Sen bertanya-tanya, dia tiba-tiba merasakan aura ganas datang dari belakangnya. Dia berbalik dengan tergesa-gesa, dan pada saat yang sama energi sejatinya melonjak. Saat berikutnya, lengan Xiong Sen langsung patah. Dan lebih dari itu, kekuatan anti guncangan yang kuat mengangkat Xiong Sen ke udara, dan membentur dinding batu dengan keras. Seluruh tulang tubuhnya tampak hancur berantakan. Namun ini bukan bagian terburuknya. Bagian terburuknya adalah ketika Xiong Sen mengangkat kepala. Dia melihat sosok tinggi berdiri di depannya. Tingginya lebih dari 2 meter. Dengan mata biru dan taring. Mayat. Dilihat dari aura ganasnya,
Sebenarnya ada mayat berkeliaran yang disembunyikan di area terlarang. Pikiran Xiao Shen menjadi kosong sesaat. Kekuatan mayat jauh lebih kuat daripada mayat terbang. Jika keluar dari area terlarang ini, itu akan menjadi mesin pembunuh yang kejam. Mungkinkah ini kekuatan pelarangan seperti yang tercatat dalam? Benar-benar kekuatan yang luar biasa. Namun dengan level Xiao Shen, sangat tidak mungkin untuk mengendalikan mayat ini. Membiarkannya keluar pasti akan membawa bencana bagi klan memindahkan setan. Oleh karena itu, adalah omong kosong belaka bahwa catatan mengatakan bahwa setelah membuka area terlarang, dapat membantu suku tersebut menyelamatkan diri dari bahaya. Nenek moyang tua yang menuliskan ini berbohong. Xiao Shen benar-benar tercengang. Tapi ketika dia mengira dia akan mati, mayat pengembara yang besar ini benar-benar berbicara. Xiao Shen, apa yang kamu lakukan di sini? Xiao Shen terkejut. Mayat ini mengetahui namanya, dan suaranya terdengar agak familiar. Kenapa? Kamu bahkan tidak mengenali suara orang tuamu. Mayat itu berbicara lagi, dan akhirnya Xiao Shen bergetar, dan dia berteriak dengan tak percaya, "Ayah!" Dia akhirnya mengerti mengapa suara ini terdengar sangat familiar. Tapi itu adalah orang tuanya yang sudah meninggal, yang bahkan berbicara dengan nada yang persis sama. Jadi tidak bisa dipalsukan. Hanya saja Xiao Shen tidak bisa membayangkan bagaimana ayahnya bisa menjadi mayat. Dan bahkan mayat pengembara yang kuat. "Ayah, mengapa kamu?" Xiao Shen hanya ingin menanyakan keraguan di hatinya. Tetapi pada saat ini ayahnya mendengus marah dan berkata, "Xiao Shen, kamu sangat berani. Siapa yang menyuruhmu untuk melanggar?" Terlihat jelas jarak Xiao Shen semakin dekat, dan waktunya masih lama. Jika dia berlari ke area terlarang saat ini, apa itu tidak melanggar? Xiao Shen buru-buru menjelaskan, "Ayah, aku tidak masuk tanpa izin di area terlarang. Aku membaca dalam keadaan khusus. Ketua dapat memasuki area terlarang. Itulah mengapa aku masuk." "Maksudmu, klan memindahkan mayat kita mengalami krisis besar?" "Tentu saja." Ayahnya juga telah membaca yang disebut situasi khusus mengacu pada saat klan menghadapi krisis besar. Langsung, cahaya dingin yang menusuk keluar dari mata ungu tajam dari mayat itu. Xiao Shen berkata, "Ada seorang pria bernama Raja Tianxia yang mengancam akan membantai klan memindahkan mayat kami karena dia merasa bahwa klan memindahkan mayat kami adalah sesat dan memurnikan mayat bertentangan dengan moralitas. Cucumu Mamung Shen telah meninggal di tangan pria itu. Aku tidak punya pilihan selain melangkah ke area terlarang. Aku tidak menyangka akan bertemu ayah. Selama ayah bertindak, pasti bisa mencabik-cabik Raja Tianxia." Bersambung.